Apa kabar para mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Pernah nggak mengalami yang namanya kegagalan? Apalagi kegagalan untuk mewujudkan sebuah impian. Tentu saja banyak orang juga pernah mengalaminya. Dan itu kadang ada yang menganggap bahwa itu adalah sebuah pembelajaran. Ada juga yang menganggapnya adalah sebagai kesialan. Karena apa? Dirinya merasa nggak pernah atau nggak akan pernah bisa untuk mendapatkan apa yang menjadi impiannya. Nah, itulah yang dinamakan orang-orang yang putus asa dan dirinya nggak percaya lagi dan dia nggak percaya diri juga kalau semua itu bisa diwujudkan dan semua itu bisa menjadi sebuah realita. Nah, dari sini kita akan banyak belajar ya di sesi-sesi mungkin di video kali ini ataupun seterusnya. Kita akan banyak belajar dan mengulas berbagai macam ilmu tentang law of attraction. Namun di video kali ini kita pengen diskusi dulu soal ya bagaimana kita ini memperbaiki diri kita untuk biar bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kadang di tengah jalan kita berhenti, kadang di tengah jalan kita putus asa. Nah, setelah teman-teman menemukan channel ini, hapus dari kamus kehidupan teman-teman. Karena apa? Impian bisa diwujudkan dan impian itu bisa digapai. Masa depan kita adalah kitalah yang menciptakannya. Kita langsung mulai di poin pertama. Pentingnya pemahaman diri setelah kegagalan. Setelah kita mengalami kegagalan dalam mewujudkan impian ataupun perjalanan dalam proses kita menuju impian kita, itu biasanya ya kita harus memahami dulu apa sih yang menyebabkan itu semua gagal, terus apa sih kendalanya. Dari situ kita harus menciptakan apa yang menjadi tujuan kita. Kita harus memperbaikinya. Kita evaluasi diri bagaimana caranya biar kita bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita kita dan apa yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan. Nah, ketika kita udah berusaha terus kita harus memahami dulu dari kendala-kendala itu, maka kita perlu menciptakan sesuatu yang baru. Nah, apa aja itu sesuatu yang baru? Ya banyak hal ya. Kita bisa menciptakan bagaimana hidup kita yang tadinya mungkin ada sebuah kesalahan, makanya kita harus memperbaikinya. Kita cari sesuatu yang kebalikannya. Misalkan kita mengalami sesuatu yang itu ternyata nggak sesuai dengan harapan. Kita evaluasi dulu. Oh, kemarin itu afirmasiku begini. Oh, ternyata doaku begini. Oh, ternyata vibrasiku sama visualku itu nggak sesuai. Nah, itu kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan. Setelah itu kita perbaiki, maka apa? Kita akan mendapatkan peluang-peluang baru dan jalan-jalan baru yang itu bisa membuat kita ini jauh lebih maju dan kita jauh lebih percaya diri dalam menggapai impian kita. Law of attraction itu tidak mengenali yang namanya pura-pura ataupun itu kata-kata yang salah ya. Contohnya nih, jangan bayangkan gajah berwarna pink. Apa yang terlintas pada pikiran teman-teman? Apa yang terbayang? Apa yang tergambar? Pasti gajah berwarna pink. Kenapa? Ada kata jangan. Nah, ketika kata negatif atau kata negasi itu kita ucapkan, pikiran bawah sadar tidak mengenalnya dan semua itu dianggap sebagai sebuah kebenaran dan itu dianggap juga adalah sebuah request yang akan dikirim ke alam semesta dan ditarik menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Kita perlu yang namanya ya perbaikan diri dulu ya. Ketika kita gagal ya kita pahami dulu apa aja yang membuat kita gagal, setelah itu lakukan perbaikan. Kita lanjut di poin kedua, mengubah pola pikir dari kegagalan menjadi peluang. Pola pikir kita ini dirubah ya. Yang tadinya mungkin kita orangnya mudah menyerah, mudah pasrah, atau kita tidak mau berbuat apa-apa lagi karena sebuah kegagalan, karena kita udah merasa kecewa, atau kita merasa udahlah gua nggak bisa, gua nggak mampu. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maka ya semua itu nggak akan pernah terjadi. Apa yang kita jadikan sebagai impian kita, apa yang kita jadikan sebagai tujuan kita, itu nggak akan pernah terjadi. Segala sesuatu butuh proses. Dari kegagalan itu, kita bisa merubahnya menjadi sebuah peluang. Contohnya gini, dulu ketika brownies itu diciptakan, itu adalah sesuatu yang gagal. Sesuatu yang dianggap ini tidak berhasil. Karena apa? Yang diciptakan bukan itu. Tapi ternyata apa?
Dengan pemikiran positif, akhirnya ya sudahlah, kita syukuri aja ini kita udah berusaha membuatnya tapi ternyata jadinya itu nggak sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Tapi ternyata apa? Semuanya justru malah suka dan tercipta yang namanya produk baru, yaitu produk namanya brownies. Dari situ akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Karena sebuah kegagalan, kalau kita menyikapinya dengan yang namanya pikiran positif, kita selalu berpikir, wah pasti ada sesuatu nih yang akan kita dapatkan. Dari situ kita akan mendapatkan yang namanya peluang, dan akhirnya apa? Semakin lama semakin besar. Dan siapa sih yang nggak kenal brownies? Entah itu nanti kualitasnya bagaimana, terus ya harganya berapa, rasanya bagaimana, kan beda-beda, tapi tetap aja namanya brownies dan bentuknya juga semuanya sama. Nah dari situ apa? Kalau kita mengalami yang namanya kegagalan, jangan segera menyerah. Jadikan itu peluang. Pasti ada peluang kok di balik sebuah kegagalan itu. Ketika kita udah paham, ketika kita udah mau mempelajarinya, terus tadi kita juga sudah evaluasi apa sih yang membuat gagal, dan akhirnya kita menemukan jalan baru. Dan yang namanya kegagalan itu adalah menjadi sebuah peluang yang itu bisa menyambung diri kita yang tadinya kita merasa harus berhenti, tapi ternyata ternyata ada jalan baru nih. Ketika kita jalankan, kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Segala sesuatu itu butuh proses. Kadang orang berpikiran itu bahwa proses adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak mengenakan pokoknya. Ingat loh, ketika kita happy, ketika kita mendapatkan kejutan-kejutan yang itu membuat kita senang, itu juga bagian dari proses. Jadi proses itu bukan semata-mata sesuatu yang bersifat menyedihkan, sesuatu yang membuat kita harus larut dalam kegelisahan. Nggak seperti itu. Kita lanjut di poin ketiga, membangun keyakinan diri setelah rintangan. Kita perlu membangun diri kita. Setelah kita mengalami kegagalan, kita harus membangun diri kita. Entah kita bisa melakukannya dengan meditasi, afirmasi, visualisasi, atau berbagai hal yang itu sifatnya adalah membangun dari dalam dulu. Bagaimana kita yang tadinya nih mengalami kegagalan, kita diskusikan dengan diri kita. Setelah kita evaluasi dan lain sebagainya tadi, maka kita harus melakukan yang namanya self-talk. Nah, ketika kita udah melakukan self-talk, biasanya dari dalam diri kita ini akan ngasih tahu, kemarin itu begini, kamu harus melakukan ini. Ketika dia udah memberikan arahan, terus dirinya memberikan panduan, jangan pernah disanggah, jangan pernah disangkal, dan jangan pernah dilawan. Katakan terima kasih. Karena apa? Dirinya sudah memandu. Tapi kita harus bisa membedakannya juga. Nanti ada juga yang bilang bahwa, wah udahlah, lu nyerah aja. Dalam diri kita juga seperti itu. Itu ada. Itu biasanya dirinya mengajak kita untuk ya sudahlah gitu aja. Jadi intinya ngajak nyerah. Untuk mengatasinya bagaimana? Kita bisa melakukan yang namanya negosiasi. Kita bisa hadirkan bagian dari dalam diri kita yang itu nanti akan jadi penengahnya, dan dia akan menjadikan sesuatu yang di dalam diri kita itu sebuah perdebatan. Dirinya akan menyatukan mereka. Tapi intinya adalah itu untuk kita fokus mencapai apa yang menjadi impian kita. Jadi bukan dia menyuruh habis itu ya sudah, nggak gitu. Kalau kita bisa menghadirkannya, maka itu semua akan menjadi sebuah jalan keluar, dan kita akan mendapatkan yang namanya panduan. Ibaratnya dia yang akan jadi guide-nya, dan kita akan menjadi orang yang dituntun. Yang jelas selama itu dia mengarahkannya ke hal positif, lakukan dan ikuti. Ingat ya, proses itu berbagai macam dan proses itu waktunya beda-beda. Kita nggak bisa memaksakan yang namanya proses. Jadi ketika prosesnya mungkin kita anggap lama, terus prosesnya berbelit-belit, ya itu mau gimana lagi? Itu berarti kita harus memantaskan diri kita agar kita bisa menerima atau kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Yaitu apa? Impian kita. Nah, impian ini bisa untuk keuangan dan lain sebagainya. Berbagai hal yang menjadi impian kita, ketika kita gagal dalam menggapainya atau di tengah jalan kita mengalami sebuah kendala, jangan putus asa dan jangan menyerah. Kita harus menjadi orang yang
selalu hebat dan kita harus menjadi orang yang luar biasa. Dan di channel ini saya banyak akan mengulas law of attraction secara global ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan law of attraction itu akan saya bahas ya. Mungkin kalau Anda ada pertanyaan silahkan bertanya, saya akan menjawab dengan membuatkan video ya. Yang jelas pertanyaannya seputar law of attraction, jangan melenceng dari topik atau apapun, nanti saya nggak akan jawab. Dan satu hal yang nggak boleh dilupakan adalah raih mimpimu. Salam harmonis.